Setelah kita tadi menyaksikan tari, kemudian ada dongeng, selanjutnya kita akan menyaksikan drama ini Bapak Ibu. Iya. Judulnya apa Pak Talkis? Ya, ini drama Api di Tanah Jawa. Apa itu ya? Drama apa ya ini kok judulnya Api di Tanah Jawa? Wah, apa ya? Nah, saya sudah tidak siap untuk menonton Pak. yang penasaran silahkan langsung saksikan saja penampilan dari kelas 6 drama Api di Tanah Jawa. Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro, pahlawan yang sejati, seorang bangsawan kaya raya, turut jati, pendekar serta pembela, bangsa yang amat suci. Membangun rakyat jelata, pemimpin yang terpuji, beramai-ramai-ramai, menjunjung tinggi dasarnya, Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro, pahlawan yang sejati, seorang bangsawan kaya raya, lurus jati, pendekar serta pembela, bangsa yang amat suci, membangun rakyat jelata, pemimpin yang terpuji, beramai-ramai, menjunjung tinggi dasarnya, Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Nah, kayak gitu ya gerakan tarinya ya teman-teman. Oh ya, besok kita latihan lagi ya. Ih, ngapain sih kalian? Tarian jadul kayak gitu masih dimainin. Gak modern banget. Kayak kita nih. Gaul, keren, gak ketinggalan zaman kayak kalian. Emangnya anak gaul itu seperti apa sih? Ayo teman-teman, kita kasih tahu anak gaul itu seperti apa. Siap teman-teman? Siap. 1, 2, 3. Nah, kayak gitu. Gak kayak gitu juga kali. Justru kita sebagai anak Indonesia itu harus bangga dengan budaya kita. Kamu tahu gak sejarah tari koplo itu? Gak tahu. Emang sejarahnya gimana? Ini sejarahnya. Tari koplo itu adalah tarian asli Indonesia yang menggambarkan perjuangan Pangeran Diponegoro melawan pasukan Kompeni Belanda. Pada tahun 1825 terjadi peperangan besar di Tanah Jawa antara pasukan Diponegoro melawan pasukan Belanda. Pasukan, pasang patok-patok di tanah yang sudah kita tandai untuk membuat jalan raya. Siap, Komandan. Laksanakan. Kamu ambil patok. Kamu pasang di bagian sana. Dan kamu ke sana. Lapor, Komandan. Di sebelah sana ada makam leluhur kerajaan Mataram yang kena patok kita. Biarkan saja. Itu bukan urusan kita. Lanjutkan pekerjaan kalian. Siap, Komandan.
pasukan Belanda terus memasang patok hingga mengenai makam leluhur Pangeran Diponegoro. Nyuwun sewu Kanjeng, makam leluhur Kanjeng telah dipatok oleh pasukan Belanda untuk membuat jalan. Apa? Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus merebut kembali tanah leluhur kita. Kalau begitu, siapkan pasukan. Kita datangi benteng Belanda. Sendika dawuh Kanjeng. Ada urusan apa kau datang kemari Pangeran Diponegoro? Kalian sudah keterlaluan. Kalian seenaknya saja memasang patok di tanah leluhur kami. Hahaha, itu bukan urusan kami. Tapi kalian tidak punya hak atas tanah itu. Kalau kalian tidak menghentikan hal itu, kami tidak akan tinggal diam. Hah, kami tidak takut. Sementara itu, para rakyat pribumi sedang mengolah hasil panen dan tanah mereka. Tiba-tiba datang pasukan Belanda. Wahai rakyat pribumi, serahkan hasil panen kalian dan bayar upeti kepada kami. Apa? Kami tidak mau menyerahkan hasil bumi kami kepada kalian. Ini tanah kami. Kami tidak sudi untuk tunduk pada kalian. Kalau begitu, pasukan, serang mereka. Tolong! 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 Ambil semua hasil panen mereka dan bawa ke benteng kita. Sementara itu, salah seorang rakyat pribumi yang selamat melaporkan kejadian tersebut kepada Pangeran Diponegoro. Mohon ampun, Kanjeng. Tolong kami, Kanjeng. Pasukan Belanda telah menyerang dan mengambil hasil panen kami. Mereka telah membunuh keluarga kami, Kanjeng. Keterlaluan. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus-menerus menindas kita. Kiai Mojo, Kiai Sentot, siapkan prajurit. Nanti malam kita serang benteng Belanda. Sendika dawuh Kanjeng. Melalui taktik gerilya, Pangeran Diponegoro menyerang benteng Belanda. Hei pasukan Belanda, kalian sudah sangat keterlaluan. Kalian tidak hanya memasang patok di tanah makam leluhur kami, tapi kalian juga menyerang rakyat kami. Hah, itu bukan urusan kami. Salah mereka sendiri tidak mengikuti kemauan kami. Kalian benar-benar tidak tahu diri. Prajurit, serang mereka! Pasukan, tembak! Berlangsung. Banyak prajurit Indonesia yang gugur. Begitu pula dengan pasukan Belanda. Banyak pasukan Belanda yang tewas dalam perang itu. Kapten, berapa sisa pasukan yang masih kita miliki? Siap, Komandan. Sisa pasukan kita hanya tinggal separuh saja, Komandan. Wah, gawat. Usul, Komandan. Ya, ada apa? Bagaimana kalau kita minta bantuan kepada Komandan pasukan Belanda di Batavia? Usul yang bagus. Nanti saya hubungi komandan yang ada di Batavia. Usul komandan,
Bagaimana kalau kita menjebak Diponegoro? Bagaimana caranya? Ini komandan. Kalau begitu, kalian berdua pergi ke sana. Dan kalian pergi ke sana. Pasukan Belanda segera melaksanakan strategi yang sudah direncanakan. Mereka mendatangi kediaman Kiai Mojo dan Kiai Sentot Alibasya. Kiai Sentot, menyerahlah dan ikut kami. Kiai Mojo, menyerahlah dan ikut kami ke benteng Belanda. Pasukan, kalian sudah mengamankan Kiai Mojo dan Kiai Sentot? Siap, sudah komandan. Kalau begitu, antar surat ini kepada Pangeran Diponegoro. Selamat siang Pangeran Diponegoro. Kami datang ke sini untuk menghantarkan surat dari komandan kami kepada Anda. Surat apa ini? Pangeran baca sendiri saja, nanti juga akan tahu isinya. Bagaimana ini prajurit? Kiai Mojo dan Kiai Sentot telah ditangkap pasukan Belanda. Dan mereka memintaku untuk datang ke benteng mereka. Baiknya Pangeran berhati-hati dengan ajakan mereka. Bisa saja itu hanyalah jebakan dari mereka, Pangeran. Tapi aku harus menyelamatkan Kiai Mojo dan Kiai Sentot. Kalau begitu, besok kalian berdua temani aku menemui komandan Belanda. Sendika dawuh Kanjeng. Setelah menerima surat itu, Pangeran Diponegoro ditemani kedua pengawalnya mendatangi benteng Belanda. Maaf Pangeran, di sini kalian tidak diizinkan membawa senjata. Serahkan senjata kalian kepada kami. Berani-beraninya kalian menyita senjata Pangeran Diponegoro. Sudah. Kita ke sini untuk menyelamatkan Kiai Mojo dan Kiai Sentot. Kita serahkan saja senjata kita kepada mereka. Selamat datang di benteng kami, Pangeran Diponegoro. Kalian tidak usah bertele-tele. Lepaskan Kiai Mojo dan Kiai Sentot. Jika kamu ingin mereka selamat, kamu harus menyerahkan diri dan berhenti melakukan penyerangan kepada kami. Jika kami tidak mau, kalau kamu tidak mau, pasukan, tangkap mereka. Jangan tangkap mereka. Aku akan menyerahkan diri. Tolong lepaskan mereka semua. Bagus. Pasukan, lepaskan orang Diponegoro, tangkap Diponegoro, dan kirim dia ke Makassar. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap dan diasingkan ke benteng Rotterdam di Makassar. Wah, ternyata perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah sangat menyentuh hati ya. Beliau mau berkorban demi bangsa dan tanah air. Kalau begitu, gimana dong cara kita menghargai jasa beliau? Kita bisa mendoakan beliau dan meneladani sikap beliau yang mencintai tanah air. Salah satunya bangga dengan budaya bangsa kita sendiri. Contohnya mempelajari budaya asli Indonesia seperti tari kubro. Kalau gitu, ajari kami tari kubro dong. Ayo kita belajar tari kobro bersama-sama. Teman-teman, ayo kita belajar tari kobro. Menjunjung tinggi dasarnya Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro, pahlawan yang sejati, seorang bangsawan kaya raya, lurus hati, pendekar serta pembela bangsa yang amat suci, membangun raya jelata, pemimpin yang terpuji, beramai-ramai
Diponegoro, Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro, pahlawan yang sejati, seorang bangsawan kaya raya lurus jati, pendekar serta pembela bangsa yang amat suci, membangun raya jelata, pemimpin yang terpuji, beramai-ramai menjunjung tinggi dasarnya, Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro, pahlawan yang sejati, seorang bangsawan kaya raya lurus hati, pendekar serta pembela bangsa yang amat suci, membangun raya jelata, pemimpin yang terpuji, Sekian penampilan dari kelas 6. Semoga bisa menginspirasi adik-adik dan teman-teman untuk lebih mencintai dan bangga dengan budaya bangsa sendiri. Sampai jumpa. Dadah.